Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 QC Tools. Bagi yang ingin bercontinuous improvement atau ber-QCC, Quality Control Circle, istilah bahasa Indonesianya gugus kendali mutu, baik menggunakan metode PDCA atau Plan, Do, Check, Act, atau the Make, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, pasti perlu salah satu atau beberapa dari 7 QC Tools ini. QC Tools ini dikenalkan oleh seorang profesor engineering dari Jepang yang bernama Kaoru Ishikawa, yang dikenal sebagai Bapak Quality Circle. Manfaat dari 7 QC Tools ini adalah untuk memeriksa urutan produksi, mengidentifikasi masalah utama, mengontrol fluktuasi kualitas produk, dan memberikan solusi untuk menghindari cacat di masa depan. Tools ini memfasilitasi organisasi untuk menyelesaikan masalah dasar. 7 QC Tools tersebut yaitu Pareto Chart, Fishbone Diagram, Control Chart, Check Sheet, Histogram, dan Flow Chart. Untuk nomor 7 ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Flow Chart, ada yang memilih stratifikasi. Flowchart dan stratifikasi ini tools yang berbeda ya. Kalau flowchart itu untuk menjelaskan alur proses, sedangkan stratifikasi itu pengelompokan data. Kita lihat di sebelah kiri, ini ada gambar alat untuk makan ya. Ada sendok, sumpit, garpu, dan sedotan. Masing-masing alat ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya kita akan makan bubur, tidak mungkin kita akan menggunakan sumpit, pasti kita akan memilih sendok. Kalau makan mie baru kita menggunakan sumpit atau garpu juga bisa. Kalau minum, lebih tepat kita menggunakan sedotan. Begitu juga dengan 7 QC Tools ini, masing-masing mempunyai manfaat atau fungsi yang berbeda-beda. Misalnya kita akan mencari penyebab akar masalah atau root cause. Kita tidak bisa menggunakan histogram, karena histogram biasanya digunakan untuk mengetahui variasi data. Untuk mencari root cause biasanya kita menggunakan Fishbone Diagram. Atau misalnya kita ingin mencari alur proses, kita akan memilih flowchart lebih tepatnya, dan seterusnya. Mari kita bahas satu persatu 7 QC Tools ini. Yang pertama adalah Pareto Chart. Nama lainnya adalah diagram Pareto, adalah bagan yang menganalisis frekuensi masalah proses. Diperkenalkan oleh J.M. Juran. Diagram Pareto ini memfokuskan upaya pada proyek perbaikan yang paling vital. Manfaat dari Pareto Chart yaitu menentukan masalah yang paling penting menggunakan data, menampilkan pentingnya perbedaan antara kelompok data. Keterbatasan dari Pareto Chart yaitu tidak memberikan informasi tentang akar penyebab masalah. Ini adalah contoh dari Pareto Chart ya. Yang kedua yaitu Fishbone Diagram. Nama lainnya adalah Ishikawa Diagram atau Root Cause Diagram, yaitu diagram yang menunjukkan penyebab dari suatu kejadian tertentu.
digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Manfaat dari fishbone diagram yaitu menghasilkan tingkat penyebab yang lebih dalam, membantu mengembangkan tindakan balasan. Keterbatasannya, penyebab yang telah diidentifikasi lebih berdasarkan pada opini daripada fakta. Ini adalah contoh dari fishbone diagram ya. Kalau kita lihat berbentuk seperti tulang ikan, makanya dinamakan fishbone diagram. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah scatter diagram atau scatter plot. Diagram ini menunjukkan hubungan antara dua set data. Diperkenalkan oleh Sir Francis Galton, seorang antropolog, digunakan untuk memahami tren dalam hubungan data. Manfaat dari scatter diagram yaitu mudah untuk mengidentifikasi korelasi antar variabel. Bagus untuk menemukan outer dan pola. Keterbatasannya yaitu sulit untuk memvisualisasikan kumpulan data yang besar. Yang keempat adalah control chart ya. Nama lainnya adalah Shewhart-Carter process atau behavior chart. Diperkenalkan oleh Walter Shewhart, ahli statistik fisikawan. Digunakan untuk menentukan apakah suatu proses beroperasi secara statistik. Manfaat dari control chart yaitu mendeteksi perubahan yang tidak diinginkan pada proses, membantu mengoreksi kesalahan secara real time. Keterbatasannya yaitu tidak dapat menjelaskan banyak variasi kompleks. Yang kelima adalah check sheet, nama lain adalah tally sheet atau location plot. Diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa. Digunakan untuk mengumpulkan data tentang frekuensi atau pola kejadian, cacat, dan lain-lain. Manfaat dari check sheet yaitu mengukur cacat berdasarkan jenis lokasi penyebab. Yang kedua yaitu melacak pelaksanaan beberapa langkah. Keterbatasan dari check sheet adalah merepotkan jika pengecekan check sheet diterapkan setiap hari. Yang keenam adalah histogram atau diagram frekuensi. Diperkenalkan oleh Kirk Pearson, seorang ahli matematika. Digunakan untuk mewakili jumlah data yang berbeda. Bisa juga ini buat mengetahui variasi data ya. Manfaat dari histogram yaitu representasi grafis membantu membandingkan data, menunjukkan tren data dengan jelas. Keterbatasannya yaitu digunakan hanya dengan data kontinu. Yang terakhir yaitu flow chart. Nama lainnya adalah Basinas flow diagram. Diperkenalkan oleh Frank Gilbert. Digunakan untuk merancang proses yang kompleks dan menemukan kemacetan di dalamnya. Manfaat dari flow chart yaitu membantu proses debug. Yang kedua yaitu bertindak sebagai blueprint dalam fase analisis dan pengembangan. Keterbatasannya diagram alir yang rumit dan panjang, sulit untuk diikuti. Demikian ya pembahasan dari 7 QC tools. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.